Halo, saya Megi Fani Bureni, kelas C dengan NIM 20120169. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem perancang perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan sistem informasi perpustakaan yang ada di Stikom Uyalindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur ini yang nantinya kita bangun untuk kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan. Fitur-fitur yang nantinya digunakan atau dibangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, yaitu login. Login ini digunakan dua orang atau faktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin. Yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung ini terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan juga masyarakat. Kemudian berikut adalah pengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian berikutnya akan mengolah data admin dengan cara data admin karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku, dan juga penulis penerbit. Dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke perpustakaan akan dikumpulkan. Kemudian berikutnya akan mengolah data pinjaman, detail pinjaman. Ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Artinya, satu kali transaksi pinjaman buku, ada detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login, ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian, mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya mengubah data, menghapus, dan mencari data sementara. Untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian, fitur untuk mengolah data admin. Data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD, kemudian mengolah data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat dilihat, hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini, dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Read atau search, kemudian mengolah data pengunjung. Ini admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data. Namun kita bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung juga bisa melakukan CRUD, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Pertama, sistem ini yang nantinya akan kita kembangkan tidak menangani transaksi atau keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan
kembali seperti yang telah ia pinjam. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari akses dosen, karyawan, mahasiswa, dan juga masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru. Sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jika kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman PHP MyAdmin versi yang ke-7, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyalindo Kupang, yakni tata letak buku. Ini tidak disimpan atau dikendalikan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka perlu berdasarkan pendataan ulang. Kemudian untuk pengunjung dan setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyalindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih padahal 1, 2, 3, dan 6. Ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut yaitu ID admin. Ini tipe datanya adalah integer primary key dan dia auto increment. Artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat tanggal lahir kita. Kita menggunakan date. Kemudian alamat email telepon kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon ini sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka, pasti saja kita akan menuruti pemikiran orang. Pada umumnya, kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan. Untuk memiliki tipe data yang sesuai apakah teks varchar atau integer atau number kita, harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalnya telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya, tidak, karena telepon ini sama seperti string atau umumnya huruf dan angka. Huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka huruf karakter atau simbol. Kemudian kenapa kita menggunakan varchar? Nah, varchar ini digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon tidak akan sama, ada yang 12 dan juga ada yang 13. Nah, kita tidak akan menggunakan varchar itu. Lebih tepatnya contoh NIM, totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8 atau NIK nomor induk kependudukan yang jumlah karakternya adalah 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon tidak sama, jadi kita menggunakan atau memilih teks. Yang berikut adalah password. Kita gunakan teks juga karena menggunakan karakternya dan tidak tahu kan atau tidak sama. Sementara status-status admin kita pakai karakter. Karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0.
Ketika kodenya adalah admin, tersebut tidak bisa mengakses lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jika ini untuk fungsinya sebagai tools, jadi suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif atau blokir. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari dua atribut saja. Yang pertama, kita membutuhkan ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key atau auto increment. Kemudian nama lemari. Kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini sepertinya saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari lemari harus ada rak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini, di tabel rak, ada ID rak, tipe datanya adalah integer, merupakan primary key atau auto increment, dan nama kita masih teks, kemudian ID lemarinya integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atasnya primary key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atasnya primary key ketemu dengan ID lemari yang di bawah sini. Artinya, satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi, itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikat. Jadi, ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari. Namun, lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Atau kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari dan primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Di sini, tabel penulis. Di dalam tabel penulis ada tabel penerbit, tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu penerbit, dan juga satu buku memiliki satu jenis atau dua dibalik satu penulis. Bisa penulisnya banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan juga jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasinya terjadi karena ada relasi waktunya. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sisi lain, namun di sini ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku ini. Ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya adalah integer primary key. Sementara sama, tipe data untuk tempat tanggal lahir dan juga tipe datanya teks. Karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir adalah tipe datanya adalah date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipenya teks, status tipenya chart. Nah, status ini, yang ini, dia aktif atau tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit ini terdiri dari ID penerbit yang dimana tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe data tersebut adalah alamat IP-nya teks. Kenapa terdiri dari huruf dan angka? Angka lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian, tabel atribut berikutnya adalah kota, email, dan juga telepon. Statusnya ini tidak digunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku.
Tabel jenis buku terdiri dari dua jenis buku, yaitu buku integer di sini, primary key, dan juga nama. Kita menggunakan teks untuk jenis buku misalnya ekonomi, berita fiksi, non-fiksi, atau buku rohani. Nanti kita buat kategori-kategori buku komputer dan sebagainya. Sama seperti kayak kalian pergi ke toko buku Gramedia, setiap buku itu kan akan diletakkan di lemari-lemarinya masing-masing dan di rak yang berbeda. Di mana di setiap lemari kategori-kategori yang nanti dikirimkan, misalnya buku komputer dan komputer bahasa, kemudian kamus sendiri. Jadi mereka itu akan berbeda, disimpan berbeda-beda. Setelah itu, tabel buku terdiri dari adalah tabel buku, terdiri dari ID buku, tipe datanya adalah integer primary key, karena terdiri dari beberapa angka dan juga karena terdiri dari judul dan intisari. Judulnya teks, kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu record dan satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Intisari, tipe datanya adalah teks karena terdiri dari angka lebar. Datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas, sehingga banyak sekali. Kemudian tahun terbit, kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter. Lebih karakternya adalah 4. ISBN. ISBN kita gunakan teks. Nah, di sini 0. Kenapa 0? Artinya, untuk atribut ini datanya boleh kosong. Karena ada buku yang misalnya koran dan sebagainya. Itu dia tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Yang berikut jumlah halaman. Dan jumlah buku tipe datanya adalah integer. Karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian, kita masuk ke ID penulis. ID penerbit dan juga jenis buku. Ini adalah foreign key. Ini adalah foreign key. Dia bisa berulang datanya saat diduplikasi. Kemudian statusnya adalah char 0. Artinya, 0 ini artinya ingin misalkan habis atau rusak atau sepertinya nanti kita pikirkan lagi. Yang berikut adalah pengunjung, yaitu terdiri dari ID, pengunjung, yang dimana tipe datanya adalah integer. Namun tipe datanya teks karena terdiri dari angka, huruf, dan kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan jumlah itemnya tidak terbatas. Tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat tanggal lahir. Juga sama, tempat tanggal lahir kita pakai date. Alamat dan juga jenis kelamin kita menggunakan varchar 9. Itu pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlahnya karakter sebenarnya 9. Email kita gunakan teks, telepon juga teks. Kategori ini digunakan teks. Untuk tabel pengunjung, dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena itu transaksi pinjam-meminjam di dalam tabel pinjam itu ada ID peminjam, tipe datanya adalah integer. Primary key. Pinjamnya tanggal. Berapa? Berarti tipe datanya adalah date. Tanggal kembalinya artinya buku itu ditransaksi, kemudian memuat buku dikembalikan. Tanggal berapa di sini kita gunakan date, namun tipenya adalah 0. 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput pada tanggal peminjam itu saja. Ketika bukunya dikembalikan, kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai kemudian pinjam. Mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa?
Nah, berarti relasi dengan ID pengunjung. Pengunjung otomatis akan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah itu statusnya itu baru atau mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, atau sebagainya. Nanti kita wakili dengan simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. ID admin. Ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key, ada 2 akan menjadi salah. Jadi kita atributnya, kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin. Diserahkan nantinya, diserahkan oleh admin siapa dan diterima oleh siapa. Nah, untuk terima ini masih 0. Karena pada saat kita nanti mengembalikan buku, tinggal update admin yang diterima itu siapa. Kemudian ini satu transaksi ke transaksi yang lainnya. Dan transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi, kalau ada banyak buku yang disimpan, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Yang ini tabel detailnya. Pada tabel detail terdiri dari ID detail, di mana primary key, ID pinjam berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku yang ini. Artinya itu adalah transaksi peminjaman. Buku apa saja yang dipinjam dengan jumlahnya berapa, seperti itu jadi akan terjadinya transaksi. Dan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang ini. Buku apa yang akan dipinjam, kemudian tanggal berapa diambil, tanggal berapa dikembalikan. Itu adalah jumlah buku yang dipinjamnya nanti berapa. Tipenya adalah integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang ada dan yang akan kita bangun dalam semester ini, yang kita bahas dari tadi, pada mata kuliah desain web. Sekian dan terima kasih.